Sallu, Nabi bersabda, salatlah engkau kama, sebagaimana ra'aitum, engkau melihat ni aku usolli, sedang sholat. Usolli kan sedang sholat, ya. Bukan melihat buku sifat sholat. Nah, itu lain tuh. Lain enggak? Bukan melihat YouTube tata cara sifat sholat Nabi, bukan. Usolli, aku sedang sholat. Nabi menyebut usolli. Ketemu nggak Nabi? Ada yang lain Nabi nggak? Enggak. Oh, saya baca Sahih Bukhari Ustaz, kan langsung. Nah, Imam Bukhari lahir 194, nggak ketemu Nabi. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. 100-an tahun, hampir 200 tahun. Nggak ketemu. Maka perlu al-isnad minad-din, supaya orang tidak semuanya mengklaim. Semua orang nanti membaca Sahih Bukhari mengklaim kami Ahlus Sunnah. Buktikan kamu punya silsilahkah kepada Imam Bukhari, mulai dari silsilah ijazah sampai silsilah fikrah, sampai silsilah ruhaniyah. Nyambungkah dengan Bukhari, baru disebut pewaris Ahlus Sunnah. Hadis itu dipraktekkan dalam hadis berikutnya. Jadi ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, dulu kan belum ada jam, belum ada imsakiyah, belum ada jadwal, belum ada teori falak. Maka ada sahabat datang dari luar kota, wahai Rasulullah, tolong ajarkan kami batasan waktu-waktu sholat. Ya, apa yang kemudian Nabi katakan? Ya sudah, kamu tinggal denganku 2 hari. Hari pertama beliau sholat di awal waktu, subuh masih gelap tapi sudah terbit fajar, beliau sholat. Besok beliau tunggu matahari itu hampir terbit, jadi fajarnya sudah sangat terang tapi belum terbit matahari, beliau baru sholat. Jadi di ujung waktu subuh, itulah dipakai oleh orang Turki, sedangkan Indonesia memakai jari. Awal, maka masih gelap, masih dingin, kedinginan orang sangka muazin lah qomat belum. Jadi dari azan ke qomat berapa menit Pak? 15. Oh bagus. Kalau 10 kecepatan, terlalu cepat. So dari tidur ke bangun itu susah Pak, apalagi anak-anak muda ya. Jadi kami mengharapkan kalau bisa betul 15. Zikir Pak, zikir, nggak usah buru-buru. Agama kita nggak buru-buru kecuali maghrib. Waktu subuh pendek, siapa yang mengatakan pendek? Ya, cuma orang yang ngerti. Pergi ke Turki, sholat di Masjid Ayyubiyah. Kami kesemangatan, datang 2:30, jalan kaki dari hotel 5 kilo. Tiba di situ, masuk ke tangga lutui. Masuklah kami, sepi lah, sampai jam sepi lah, jam 5 enggak aja, 5:30 lewat baru orang azan. Selesai azan enggak langsung salat sunat, baca Yasin terus, dan itu bacanya pelan, mujawwad. Selesai Yasin, sholat 2 rakaat, baca salawat 1, baru sholat subuh. Jadi kira-kira 10 menitan lagi baru terbit matahari. Oh, inilah praktek hadis Nabi. Di Indonesia di awal waktu, di Turki akhir waktu. Hanafiyah, mazhab Hanafiyah. Indah sekali. Ini gak usah buru-buru Pak. Orang yang buru-buru kan kurang piknik, ya. Kurang kul siru fil ardh. Allah mengatakan berjalanlah di muka bumi. Kita kurang berjalan di muka bumi. Itu ada pe dari orang Ewa. Iya betul yang dari apa tuh, tapi orang Ewa lain loh. Guru lain loh. Ya, bukan tuh dipertentangkan, tapi itu dinikmati. Itulah maksudnya ikhtilafu ummati rahmat. Umatku ketika memahami hadis yang berbeda itu jadi rahmat. Tapi itu bukan hadis sahih ya. Ya, cuma dianggap kalam yang sudah disepakati oleh para ulama. Nah, itu kemudian sahabat itu nginap 2 hari. Melihatlah cara Nabi sholat, itu cara yang cepat. Ada sahabat namanya Haris, kalau salah, Ibnu Haris, lupa. Dalam Sahih Bukhari,
disuruh Nabi tinggal 20 hari. Ditinggalkannya lah anak bininya. Basuluaknya 20 hari, itu bahasa orang kampung. Setelah 20 hari, beliau kemudian datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami lah rindu ke kampung kami. Mohon izin kami pulang. Apa kata Nabi? Ajarkan apa yang engkau lihat dari aku kepada mereka. Itu Malik bin Al-Huwais, siapa ya? Coba cek ya, pihak ya. Itu beliau terkenal meriwayatkan sifat salat Nabi. Sebab beliau meriwayatkan sallu kama ra'aitu rasul, itu langsung melihat, bukan melihat buku. Orang di kampung beliau menyaksikan sahabat itu salat, menyaksikan beliau lah sama juga menyaksikan Nabi. Generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in melihat gurunya sembahyang, itulah cara Nabi sembahyang. Sebab kita tidak punya keakses untuk melihat Nabi yang mata batin. So batin itu sangat kotor. Ya, makanya banyak ustaz ulama tidak pernah mimpi Nabi, ingkar mimpi Nabi. Tidak pernah merasakan kehadiran Nabi dalam bersalawat, ingkar kepada orang yang merasakan hadirnya Nabi lagi salawat. Hadir itu kan sifatnya subjektif, perasaan, tidak bisa dihukumi, tidak bisa ditolak. Ya, orang rindu, rasa-rasa orang tu aduh tadi di buku. Ini secara fisik tidak ada. Itu cuma ahwal rohani. Jadi kalau kayak Habib Umar merasakan ada Nabi hadir, itu kerinduan beliau yang hadir, memancar dalam hatinya kehadiran Nabi. Makanya ketika memandang segala sesuatu, seakan-akan yang terpandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah hakikat Rabithah yang sahih. Jadi Rabithah itu tidak usah dibunyikan, sebab Rabithah itu sebuah keniscayaan. Rabithah itu artinya ikatan guru dan murid. Ikatan guru dan murid. Jadi tidak usah dibahasakan, karena itu sudah otomatik. Kenapa di Naqsyabandiyah Khalidiyah Maulana Khalid Al-Baghdadi summa Dimashqi diajarkan bayangkan guru sebelum zikir? Nah, kan gitu, wajah guru. Sebab membayangkan guru akan melupakan selain guru. Guru itu orang yang paling mudah mengingatkan murid kepada Tuhannya alam semesta. Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Yang paling gampang hadis riwayat Imam Abu Nuaim, hadisnya Hasan. Nabi ditanya, dan itu ada di riwayat Ibnu Majah yang semakna, Ahmad semakna. Ya Rasulullah, man awliyaullah, man khairun nas? Ada dua versi. Wahai Rasulullah, siapakah wali Allah? Siapakah manusia terbaik? Dijawab oleh Rasulullah, man idza ru'u dzukirullah. Orang kalau engkau memandangnya, mengingatnya, mengananya, memvisualkannya, membuat engkau teringat kepada Allah. Dalam sebuah orang itu, itu gerawat. Itu yang disebut Rabithah An-Nabawiyah, Rabithah yang sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi tidak perlu dibayang-bayangkan lagi, tidak perlu dicari-cari lagi, otomatis. Kenapa Maulana Imam Khalid menzahirkan dalam bukunya? Sebab beliau dapat ilham itu boleh, ijtihadnya boleh. Belakangan kini ada ahli-ahli yang disebut trainer lah ya, trainer psikologis, trainer muda. Mereka itu menggunakan teori visualisasi yang kemudian kita sebut juga dengan hipnosis. Hipnosis. Kalau orang-orang pemerintahan aja biasanya ada training dah. SQ itu visualisasi. Contoh Arifin, Ustaz Arifin, bayangkan, pandanglah orang tua di depan kita, ya kan? Itu Rabithah itu Pak, Rabithah walidain namanya. Rabithah mengana orang gaib. Bayangkan orang yang pernah dulu kita zolimi, itu Rabithah. Ya itu maksiat tuh. Jadi Rabithah itu banyak. Syekh Hasan Al-Banna Rabithahnya Rabithah rahmah tadi, cinta. Kalau awak ingin mendawai seorang, bayangkan rahmat Allah antara wajah orang tuh. Itu doa Rabithah versi Hasan Al-Banna yang dibid'ahkan perlu deh kawan kita tuh. Ya. Kembali ke yang tadi. Jadi memandang, mengingat saja kepada guru. Tekana di kita. Coba kini kanak-kanak deh Bapak Ibu.
sembayang awal wak kata kabia takkan ada guru ketika kita dulu majan sebab kata kabia ya itu rabitoh namanya. Kalau rabitoh di sembayang fikih pada boleh, dalam zikir dah boleh karena itulah yang disebut Pak, solatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku solat. Jadi solat tu melihat guru. Gerakan guru itu adalah hadis fi'liyah yang diriwayatkan oleh guru-guru kita. Jadi guru-guru mengaji itu kabar gembiranya jangan terlalu merasa rendah diri. Tuangku guru-guruku adalah periwayat fi'ilnya Nabi, perbuatannya Nabi. Disebut al-musalsal bil fi'li, musalsal dengan fi'il atau bisifah sama. Fi'ilnya sifat sama. Sifat di situ artinya keadaan. Ba'acara Nabi mangkek tangan. Namun musalsal dengan kolbu, itulah ahli sufi. Jadi harus digabung dua-duanya. Ketika sahabat memandang Rasulullah, ini ahli zahir, nampaklah gerakan zahir. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Khusyuk Nabi. Siapa yang meriwayatkan khusyuk Nabi? Itulah ahli zikir yang kita sebut mursyid tarekat yang wasil kamil mukammil. Jadi ahli hadis meriwayatkan teks zahir, ahli fikih meriwayatkan perbuatan guru mengaji, ahli zikir meriwayatkan gerakan qalbi. Sempurnalah agama tu. Jangan dipisah-pisah. Mentang-mentang baru keluar dari satu institusi, awaklah begala, awak salah orang di kampung. Orang di kampung tu lah dapatnya hadis fi'li. Jadi kita Bapak Ibu Allah bersambung kepada Rasulullah sebenarnya lewat fi'il, perbuatan guru. Jadi kalau sebut je guru ngaji ketika kita ciumlah tangannya. Walaupun nyo tak gagah bentuk awak, indak begala bentuk awak, ya. Kalau orangnya masih hidup, jangan kirim Fatihah saja, kirim pitih, kirim durian, ya. Kalau joleh boleh makan durian, kirim sesuatu yang nyo suka, kirim hadiah. Kalau lah meninggalnya kirim Fatihah cukup. Kalau hidup Fatihah aja tak cukup. Sampai Fatihah sampai. Kan dibawa Pak kalam kematian tu. Tapi mau nak jamin Pak balik dah. Ya. Tidak usahlah pakai imam awak, cukup pakai imam yang sering kita sebut Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Salafi. Imamku sepakat Fatihah yang dikirim sampai kepada orang mati, bahkan hidup pun sampai. Jadi kalau rindu ke anak, rindu ke orang, rindu ke guru, jauh, kirim saya Fatihah sampai Pak. Nanti ada kontak batinnya, ruhnya itu merasuk. So Fatihah itu adalah makanan ruh. Allah langsung menurunkan ke ruh Nabi Fatihah itu. Kan itu dialog ruh Nabi dengan Allah. Di Fatihah itu dahsyat. Al-Quran yang paling dahsyat itu Al-Fatihah. Baru Kulhu, baru ayat kursi. Ya, baru Yasin. Baru nanti turunnya Al-Mulk, Al-Waqiah, Al-Kahfi, turunan nanti. Ya. Sikit aja. Yang membicara sunat ni, fi'linya kemana Ustaz? Teknisnya. Contoh. Apa punya guru ngaji nak dulu? Kecil guru kalau bertakbir angkat tangan sampai ke telinga. Lepas tidur dulu lah. Bukan itu. Ya. Ngirim Fatihah. Oh, hadis fi'li. Kalau ngirim Fatihah itu banyak caranya. Ya. Ya, tapi di mazhab Syafi'i rapi. Bisa pakai bahasa Arab, bisa bahasa Awak. Bahasa Awak sana. Ya Allah, terimalah bacaan ini. Lalu kirimkan pahalanya kepada si fulan. Itu terima dulu. Itulah hati-hatinya orang mazhab Syafi'i. Tapi dalam kitab Ibnu Qayyim tidak perlu, langsung saja. Ya Allah, Fatihah ini aku kirimkan kepada si fulan. Nah, sampai dia. Bahkan Ibnu Qayyim itu lucu. Gala-gala awalnya. Fatihah cie yang wak kirim sampai. Contoh Bapak Ibu, pergi ziarah ke kubur, baca Fatihah di kubur, ada peraturan meninggal. Itu Fatihah dan cik itu dibagi-bagi enggak? Dibahasnya sedetail itu. Oh, Fatihah dibagi sampai ratus atau masing-masing dapat seperti Fatihah yang sempurna. Imam Ibnu Qayyim mau membahas seperti itu.
Jadi bagi Ibnu Qayyim, kalau masih ada yang mempertanyakan Fatihah nyampe, itu orang nggak ngerti sunnah, walaupun ngaku sunnah 1000 kali. Ya, cukup buka kita Ibnu Qayyim Ar-Ruh. Ya, kita sudah nyebut tuh mungkin 100 kali Pak di kajian. Cuma sayang mereka menutup hati itu membaca kitab itu. Nah, ada seorang guru antum kali di Mesir ya, Muhammad Hissan Pak Hassan. Ya, dengan santai dan sombongnya mengatakan, ya, la adri, ya, kayaknya kan, saya tidak tahu kok Ibnu Qayyim mau menerima hadis ini, padahal hadis ini tidak sahih. Gagahnya pada Ibnu Qayyim kan. Jadi mereka itu jangankan dengan imam kita, imam dia sendiri Ibnu Qayyim dia rendahkan. Jadi kalau apa khuruj direndahkan biasa tuh Pak. Imamnya sendiri menghurujkan kitab direndahkannya. Ya, Buya Suluh, khurafat tuh ziarah kuburiyun biasa. Imam saja dibid'ahkan kitabnya. Tibbun Nabawi, baca di situ, jimat ada Pak di situ. Cuma mau nyuruh pakai jimat Pak ya. Ada di situ, tapi jimatnya ada syaratnya, hanya asma Allah, nggak mesti Quran. Lengkap di situ. Begitu kan, tauhid, kira nggak paham tauhid itu apa? Ya. Yang tidak tauhid kita masukkan ke tauhid. Ya. Rabithah tidak ada kaitannya sama tauhid. Dianggap menyembah guru. Akhirnya kawan-kawan kami, murid-murid Maulana Syekh Qadirun Yahya, profesor beliau di kimia, tidak tahu profesornya dari mana ya, cuma pakar, itu dituduh musyrik karena memajang foto guru. Mungkin Buya Hafizon lebih musyrik sebab memajang foto Jokowi dan coba. Oke, amin. Ayo. Kalau dulu SBY ya, wah lalu kali musyrik biar orang. Siapa ni sebab Pandai lah beliau menjawab. Ya kalau sekedar memajang foto orang gay, foto guru, masa tak boleh? Foto pacar siapa pajang-pajang bawa ke dalam? Kalau punya pacar, foto bini maksudnya. Kalau ada bonda, dalam hati seorang romantis. Ya, itu jadi persoalan mahabbah cinta dimasuknya ke tauhid tak nyambung. Cinta, tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Kalau cinta lain, itu ekspresi jiwa. Tempatnya lain, kamarnya lain. Mungkin karena orang tuh kurang cinta kali ya, kurang dapat Rahman dan Rahim kali Pak. Ya, bismillahnya kan disir kan. Sebenarnya bukan itu masalah fikih ya, persoalan fikih ya. Itu gara-gara kita saja Pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kira-kira itulah kaji kita dan sangat sekete di malam kini. Mohon maaf kalau ada garah kurang ditampainya Pak Pia. Ya. Tanya pada ada mah. Tuh. Ini lah bertanya ke kawan dalam. Ini pertanyaan ya. No di sekolah. Ya. Duyan lah miskolo tuh ya. Insya Allah kalau kami pulang kami mampir balik. Insya Allah ya. Lah jadi tapi ada syarat cek nanti cari nampu suraunya Syekh Ismail. Ustaz. Siapa Bu? Ada Ustaz. Nah, ajak mau ke situ. Ustaz. Ya. Nanti kami agendakan Ustaz harus datang ke Kemang Ustaz. Siap. Kebetulan Kemang sedang menggerakkan silat. Silat Kemang. Saya wajib mau bertemu Ustaz dengan anak-anak silat. Allah. Siap. Dia sudah paham dia mengenai silat. Insyaallah salam lah kita. Salam yang kedua malam kau. Ya orang kau suka salam gitu kan. Itu sekolah dia biasa. Hah? Sekolah dia sudah lama. Tapi suruh Ismail. Siap. Ya. Insyaallah. Insyaallah untuk kebaikan ambo sangat mendukung, apalagi nanti ketemu anak-anak milenial yang belajar silat. Insyaallah ya. Semoga pertemuan kita dipandang dengan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan hujah nanti di akhirat bahwa kita al-mutahabbina fillah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kenapa ya Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.